Hari ini kita dapat job pemasangan AC sub ya. AC sub ada yang 1 PK 2 unit, 2 unit sama 1,5 PK 1 unit. Ya, kita kali ini mau unboxing yang 1 PK dulu ya. 1 PK itu kodenya, ini dia kodenya. Kodenya AH9ZCY, tipe ZCY. Kalau unit dalam tipenya ini AH9ZCY. Kalau unit luar AH9ZCY juga sama. Wattnya 765 ya. Kapasitas pendinginannya 9000 BTU. Ya. Beratnya 11 kg. 11 kg ya. Ini mungkin berat kotor ya. Jadi nggak sampai ini. Jadi brush dust sama apa namanya pelindungnya, apa busanya itu di dalam itu apa, styrofoamnya itu mungkin, sama kardusnya, talinya, wrapping dan lain sebagainya. Jadi ini berat kotornya ya ini. Nanti kita lihat bagian dalamnya nanti bagaimana. Ini 50 Hz, ini maksudnya dia bekerja di frekuensi 50 Hz. Terus kalau voltasenya 220 ya, range normalnya sekian ya. Ini desain pertama kali di Jepang ya. Ini tulisannya Jepang ya. Ada tulisannya teknologi Jepang. Ya. Terus bagian luar kita. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu adalah ini garansi ya. Garansi 10 tahun dia kompresornya ini. Cuman kalau garansi spare partnya kita cek nanti di ini ya. Biasanya sih 5 tahun biasanya ya. Ini ada amar-amar atau ini, jadi nggak boleh dibanting, terus nggak boleh ditumpuk, apa diletakkan langsung, drop langsung, jadi mengenai lain nggak boleh. Terus packing yang bagus itu seperti ini, jangan ditumpuk kayak batu bata gitu, nggak boleh ya. Ya seperti itu. Terus nah, ini negara pembuatnya Cina, jadi bikinan Cina, diimport oleh PT Sharp Trading Indonesia, maksudnya PT Sharp Perdagangan Indonesia gitu ya. Ini kantornya, alamat kantornya. Oke, kita lihat bagian dalamnya dulu ya. Kita buka dulu dusnya. Ini yang 1,5 PK nya. Ini kita mau buka yang ini dulu ya. Ini dia bagian dalamnya. Ini bagian dalamnya ini. Remote-nya seperti ini remote-nya. Ini nggak kita buka ya, nanti setelah terpasang semua baru kita kasih tahu ya semua orang, tapi nggak apa-apa lah, kita buka aja supaya jelas. Nah, seperti ini. Ini tempat baterainya. Seperti ini, ada buku petunjuk yang manual usernya buat user.
terus kartu garansi, tunjuk penggunaan dan manual instalasi. Ini ada baterai, terus ini skrup ya buat nempelin bracket yang itu disediain dari pabrik. Tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisannya juga nih. Ya. Nah, 9000 BTU. Ya. 765 watt. Unit dalam kodenya ini AH9ZC, bagian luar juga sama. Nah, hemat energinya cuma 2 ya ini ya. 765 loh ya. Tapi udah termasuk hemat sih menurut saya. Biasanya ada yang sampai 850. Kita buka bagian ini ya. Oke. Filternya seperti ini. Filternya dia lentur ya. Filternya ini benar-benar lentur dia. Bagus sih menurut saya. Nah, evapnya ada sudah Goldfin ya. Tuh, cukup tebal juga evapnya udah. Lantas ini ada wiringnya di sini. Nah itu. Kalau yang ini sensor, terus biasanya ada display numeriknya ada di sini. Ini namanya, saya katakan ini namanya papan di indoor ya, cover papan di indoor. Nah di sini nanti akan muncul angka ketika dia dihidupkan, kelihatan di sini. Angkanya muncul di sini. Kita lihat bagian samping, bagian atas. Nah bagian atas seperti ini. Nah maksud saya kalau terlalu dekat sama plafon ini pada saat install nanti, supaya jangan terlalu dekat sama plafon, supaya apa? Supaya evap bagian dalamnya ini supaya bisa kena cuci ya. Kalau nggak gitu, kadang kalau kotor dia menimbulkan bau ya. AC itu akan bau dia karena kotor ya. Tampilannya seperti ini. Ini ada seperti pita gitu ya, pelipit gitu. Ada perbedaan tinggi juga tuh. Jadi kesannya agak lebar ya. Papannya lebih lebar daripada indoornya, covernya bagian bawahnya. Terus ininya tuh. Nah, warnanya biru ya. Ininya warna blowernya biru. Terus nah ini ada kunci bukaan. Nah ini bisa pada saat kita nyuci nanti bisa dilepas seperti ini, caranya ngelepas nih. Nah tuh, bisa dilepas ya. Jadi pada saat nyuci supaya memudahkan menjangkau pencucian bagian dalam. Nah itu warnanya biru ya, bagian dalam. Ini nanti kita kembalikan. Nah ini yang perlu teman-teman tahu, ada fitur di remote itu, ini nggak ada di remote, nggak ada ya. Jadi kita pindahin manual ini seperti ini. Dia mau hembusan anginnya arah kanan atau kiri, ini pakainya manual. Jadi karena nggak ada motor di sini, motor yang mengatur ini. Kecuali ada merek tertentu, merek Mitsubishi itu ada.
Jadi naik turunnya ada, naik turunnya swing ini ada, kanan kiri juga ada. Jadi motornya ada di sebelah sini biasanya. Tapi ini enggak. Jadi dia lurus saja. Kalau mau dibelokkan arah anginnya ini pakai ini. Jadi manual gini, kita geser manual seperti ini. Oke. Ini kita kembalikan dulu ya. Ini tutupnya. Tutupnya seperti ini, kita buka ya. Ini sama persis kayak media. Sama persis kayak media. Media kan juga merek Jepang. Nah ini. Jadi ada ini ya, terminalnya di sini. Kalau inverter dia pakai kabel 4 ya. Kalau yang tipe standarnya pakai kabel 3 aja cukup. Kemudian kabel 2, terus kemudian di groundingnya dihubungkan di outdoor yang dihubungkan dengan grounding bisa juga. Tuh. Nah seperti ini. Jadi sama persis kayak media. Nah kita lihat bagian belakang ya. Kita lihat bagian belakang ya. Nah ini kabel ini bawaannya kurang lebih 120 cm dari pabrik ya, dengan ukuran 1,5, karena 1 PK dia gunakan 1,5, ujungnya seperti ini. Jadi kalau di user kita mesti prepare jack atau apa namanya, steker AC atau steker yang biasa juga dipakai, itu enggak masalah itu. Seperti ini ujungnya bawaannya. Ini kurang lebih sekitar, oh ini sorry, sekitar 1,5 meter ini. Platnya juga sama persis sudah. Tebal ya. Platnya tebal. Jadi cukup untuk mendukung ini ya, cukup. Tuh, tutupnya plastik ya. Jadi supaya untuk menghindari debu masuk, dia ada tutup plastik seperti ini. Plastik terus ditutup sama nempel. Nah, ini di setiap AC itu ada 2 atau 4 ya. Kalau di indoor yang besar kecil ada 2 ya, terus di outdoor besar kecil juga ada 2, jadi ada 4. Kalau kita kumpulkan ini masing-masing, yang kecil 2 yang besar 2 ini, jadi satu pasang ya. Satu pasang artinya dia ada besar kecil ya. Jadi ada 2 pasang ya. Sorry, ada 2 pasang. Artinya itu mewakili 1 unit gitu. Nah, ini drain bisa dibolak-balik ya drainnya. Drain ini bisa dibolak-balik kanan atau kiri, karena di sebelah sini, nah ini di sebelah sini ada tutup karet ya. Nah itu ada tutup karet di sini, ini bisa dilepas. Cuman nggak kita lepas karena di sebelah sini juga ada tutup karet juga. Ini bisa dipindah kanan atau kiri. Ya. Ini tutup juga sebelah sana, untuk jalannya kabel bisa dibuka ya. Oke, kita lihat bagian luar. Ini kita taruh dulu ya. Bagian luar atau outdoor. Ini kita lihat bagian luar ya. Jadi cukup bukanya seperti ini. Ya.
Nah itu bagian luarnya. Bagian luarnya seperti ini. Jadi ada sama persis dah pokoknya. Ini 1, 2, 3 ini. Covernya sama persis. Yang 1,5. Yang 1 PK sama juga. Ini bagian atas ini dia cukup tebal ya. Dia fungsinya ini dibikin seperti ini supaya dia punya daya dukung yang lebih dengan plat yang enggak terlalu tebal gitu. Nah ini kipasnya juga sama, warnanya biru. Baling-balingnya 3 ya. Baling-balingnya 3. Kalau ini menggunakan stiker ya. Stiker bening gitu. Jadi dia menyesuaikan ya. Ini tahan cuaca ya sampai berapa tahun gitu ya. Cuman kalau kepanasan terus ya akan rusak biasanya. Nah ini ada artinya ada nameplate ini. Jadi konsumsi daya 765 watt, ampernya 3,3 ya. Sudah generasi R32. R32 mudah terbakar ya. Itu ada tulisannya, udah amarnya udah ada. Terus ini peringatan, AC dapat menjadi kurang atau tidak dingin jika tidak dilakukan proses vakum. Nih, selama proses instalasi ini sudah amar, ada peringatan dari pabrik ya. Jadi gunakan vakum pada saat instalasi. Ini tutup terminalnya. Coba kita buka. Ini lagi di proyek ya, jadi belum selesai. Jadi ada teman-teman juga yang kerja, jadi agak berisik ya. Nah ini terminalnya seperti ini, 1, 2. Kita menyesuaikan juga nanti yang di indoor gitu ya. Ini mesti kita kencangin nanti. Nah ini karena dia cenderung lepas ya kalau nggak dikencangkan ini. Ini juga sama, kita kencangkan. Oke, terus ini bisa kita buka ya. Nah ini sama yang saya bilang tadi, di indoor itu ada tutup ini, tutup dari nepel ini supaya nggak kemasukan debu atau gimana ya. Ada tutup plastik itu, kita bisa bukain. Ada 2 ya skrupnya. Nah seperti ini. Kalau yang kecil ini dia ini apa, saluran press ya atau tekannya. Kalau isapnya selalu dia berhubungan dengan pentil ini dia. Suction ya, untuk nyedot freon atau ngecek freon di sini tuh. Kalau ngecek freon. Nah ini tutup nepel untuk bukaan kunci L-nya di sini tuh. Nih. Terus ini kondensornya juga termasuk udah cukup tebal ya. Cuma dia nggak ada pelindungnya gitu, kayak di merek lain ada pelindungnya ya, ada semacam kawat gitu atau gitu ya, wire mesh katanya, ada wire meshnya, ini enggak. Terus di sini, nah desainnya seperti ini, sama juga ya, desainnya seperti ini. Ini kalau untuk bagian ngangkatnya di sini dia, bagian ngangkat itu untuk ngangkatnya di sini ya. Terus yang perlu kita tahu jaraknya ini, jarak antara kaki dan kaki, dimensinya ya yang perlu kita tahu sekarang ya. Nah ini dimensinya, jaraknya ini, lebarnya ini ya sekitar 25 ya. Terus panjangnya itu panjangnya dia 70, kalau sama nepelnya 73 lah ya. Iya, sama nepelnya 74 tuh ya, itu 76. Nah jaraknya kaki
Untuk yang 1 PK ya, jaraknya kaki untuk 1 PK itu dia 45 itu. Oke. Ya, tingginya ini dari kaki ya, dari kaki ke ini 49 ya. Ya, terus lebarnya tadi udah tinggi juga udah. Oke, sementara itu aja ya. Nah, ukuran pipa ya, ukuran pipanya dia ukurannya 1/4 sama 3/8 ya. Pipanya 1/4 kali 3/8, pakai merek apa aja boleh, yang penting jangan terlalu tipis ya, supaya karena ini kan tekanannya tinggi, jadi sebaiknya pakai pipa tebal ya, paling minim tuh 0,5 lah ya, paling minim ya. Syukur-syukur bisa 0,6, ada merek tertentu yang dia pakai 0,6, atau mungkin ada juga ya 0,7 lebih bagus lagi gitu ya. Gitu aja ya. Terus kira-kira apa ya yang belum ya? Udah. Oh, semuanya udah ya. Nah, kita mau lanjut ke ini, lanjut yang 1,5 PK ya. Sementara ini kita tutup dulu ya, kita lanjut yang 1,5 PK. Oke, terima kasih udah ini, mudah-mudahan manfaat ya.